Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Sudah beberapa hari ini, mungkin hampir 1 minggu saya pakai Poco M3. Nah, fitur-fiturnya kalau Poco M3 itu sama nggak sih dengan HP-HP Xiaomi lainnya? Misalnya seri Redmi atau seri Mi gitu, sama atau enggak? Ternyata teman-teman saya juga banyak yang nanya, loh kalau Poco M3 emang dari Xiaomi? Ternyata banyak juga yang belum tahu kalau deretan jajaran dari Poco M3 atau Pocophone itu masih berada di bawah naungan Xiaomi. Dan untuk pertama yang perlu kita ketahui adalah launchernya ya. Kalau launchernya di sini dia sudah pakai Poco Launcher, jadi sudah berbeda dengan uh, Xiaomi ya. Kalau Xiaomi itu kan MIUI, pakai MIUI launcher. Di ini tetap MIUI, cuman hanya launchernya saja. Jadi kalau misalnya kalian paksa pakai launcher MIUI yang ada di Play Store, itu dia tidak mau pakai. Misalnya nih MIUI launcher di Play Store itu ada. Nah, sudah ada beberapa YouTuber atau konten kreator yang nyoba untuk menginstal ini dan dia crash ya. Ada beberapa cara, kayaknya sih harus UBL, tapi saya belum berani untuk melakukan itu karena masih baru banget, jadi harus cari informasi lebih banyak. Jadi yang sudah terinstall otomatis tuh ini Poco Launcher 2.0. Nah, di sini interface-nya kalau menurut saya sih lebih kayak launcher-launcher yang lainnya. Dia punya app drawer kayak gini, bisa diatur, terserah teman-teman mau ini bisa diatur sesuai urutan warna atau apa gitu ya untuk kategori aplikasinya. Nah, ini teman-teman bisa kategorikan, tapi saya lebih pakai yang A to Z ya, jadi sesuai abjad. Nah, ini untuk tampilan app drawernya. Kalau MIUI itu dia secara default ya tidak memakai app drawer, kecuali kalau kalian pilih untuk menggunakan app drawer baru bisa kayak gini. Nah, MIUI itu kan langsung ke home screen semua aplikasinya. Jadi itu sedikit perbedaannya dengan antara HP Pocophone dengan HP Xiaomi. Nah, untuk di Pocophone M3 ini fiturnya saya rasa tidak ada yang dikurangi ya. Ya, untuk beberapa fitur MIUI-nya itu masih ada semua di sini, fitur-fitur yang andalannya Xiaomi. Misalnya untuk tema ya, yang paling ciri khasnya dari HP Xiaomi ya tentu temanya. Di sini sangat banyak sekali. Untuk tema premiumnya itu gampang. Kalau kalian mau download misalnya, kalian hanya nonton iklan yang durasinya mungkin 20 detikan langsung bisa download. Jadi tidak perlu menggunakan koin atau beli gitu ya. Jadi hampir semua tema di sini kompatibel dengan HP Pocophone M3 ini. Udah saya coba. Ada beberapa tema yang cukup menarik sih di sini. Jadi kayak tema yang iPhone gitu ya, iOS. Ini bener-bener dari menu sininya, action center, pusat kontrolnya, atau menu pengaturannya, setting itu elemen iPhone-nya itu masih terasa gitu ya. Karena kalau beberapa HP itu yang pakai launcher, kadang di luarnya aja dia pakai tema itu bisa tampilannya oke, tapi nanti dalamnya tetap bawaannya gitu ya. Jadi nggak maksimal. Nah, kalau di sini tema-tema yang premium ini benar-benar masuk sampai ke sistemnya. Bahkan lock screen-nya itu juga memiliki perubahan yang cukup signifikan. Nah, kayak gini misalnya. Ya, rasa-rasa untuk menghilangkan rasa bosan itu fitur tema ini cukup menarik. Nah, selain itu ada beberapa hal yang penting adalah untuk pembaruan sistemnya nih. Jadi ketika teman-teman pakai Xiaomi atau Xiaomi ya, MIUI versi MIUI-nya ini selalu menunggu update gitu ya. Itu hal yang juga menjadi kebahagiaan tersendiri sih menurut saya. Karena ini bentar lagi versi MIUI 12.0.4 ini akan ada update ke 12.5 yang merupakan update mayor ya, update besar-besaran. Belum tahu apakah masih Android 10 atau Android 11 nantinya.
Tapi memang untuk Pocophone M3 ini kemungkinan akan dapatnya belakangan ya. Tapi yang utama itu jajaran Redmi Note 8, Redmi Note 9 itu malah lebih awal. Terutama untuk seri-seri flagship tentu lebih cepat lagi dapatnya. Karena Xiaomi juga udah mulai menggulirkan update tersebut ke ranah global. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa fitur yang mungkin jadi andalannya Xiaomi. Yang pertama adalah fitur spesial. Ya, ini saya suka nih. Game Turbo ya. Game Turbo ini langsung mendeteksi game yang kalian install dari Play Store, jadi nggak perlu kalian custom lagi, nambah-nambahin lagi. Mungkin kalau gamenya belum terdaftar, baru kalian bisa tambahin di sini. Nah, tapi sejauh saya install game, ini udah ada sih, Free Fire langsung masuk, Mobile Legends langsung masuk. Fungsinya apa untuk ini? Game Turbo ini ada beberapa fungsi yang untuk mengurangi gangguan dari kalian, keasikan kalian bermain game, misalnya gangguan ada notif WA gitu ya, atau notif email, pesan dan lain-lain, itu diminimalkan. Tidak sampai menginterupsi notifikasi tersebut, tetapi gimana ya bahasanya itu, kita masih tetap konsentrasi dengan game, tapi notifikasi tetap terlihat di atas dengan gambar yang transparan ya, tidak terlalu mengganggu notifnya sampai ke bawah kayak gitu. Di sini juga ada pengoptimalan, jadi ketika mode game boosternya ini aktif, dia akan langsung memaksimalkan performa itu untuk konsentrasi ke gamenya saja. Jadi kayaknya sih beberapa aplikasi lain itu dijeda atau di close ya. Tapi sejauh ini saya pakai yang RAM 6GB. Setelah saya main game tidak ada aplikasi di Ryzen App yang tertutup sih, hanya saja memang performanya seperti bandwidth jaringan, terus performa penggunaan RAM itu memang dioptimalkan untuk gamenya, jadi gamenya sangat-sangat lancar ya. Ini fitur yang banyak banyak dinanti-nantikan sih. Kalau misalnya kalian bukan pakai HP Xiaomi, itu kadang berusaha untuk mendapatkan fitur yang sama, misalnya game Genie kayak gitu ya. Itu yang menurut saya ini spesial di sini. Untuk berikutnya adalah jendela mengambang atau floating ya, floating jendela ya. Jadi kalau kalian misalnya ada WA itu nanti bisa mengambang jendelanya kayak gini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi kalian tetap bisa konsentrasi dengan misalnya lagi nonton YouTube gitu. Ini bisa digeser-geser. Kalian bisa tetap konsen dua-duanya, konsen nonton YouTube, bisa juga balas WA misalnya seperti itu. Di sini cara-caranya sudah ada untuk membuka jendela, memindahkan jendela, menutup jendela, melihat jendela mengambang di mode layar penuh. Ya kayak ginilah. Ini fitur yang kedepannya mungkin akan diterapkan di hampir semua HP ya. Itu fitur spesial. Lalu fitur spesial kedua mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu ruang kedua. Ini seperti kalian punya dua HP di sini. Jadi kalau di Windows itu kan ada user account ya. User account itu misalnya kalian sama adiknya, kalian itu punya user A yang berisi software ini, terus beri data ini. Lalu adik kalian pengen minjem laptop tuh, kalian buat user baru supaya penggunaan user kalian tidak terganggu oleh aktivitas orang lain, atau privasi kalian juga tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini sama nih kayak gini. Ini cukup membantu ya. Jadi yang punya banyak data rahasia bisa tuh digunakan. Lalu berikutnya adalah kita lihat untuk sandi dan keamanan. Di sini semuanya ya cukup lengkap ya, mulai dari kunci kayak biasanya, PIN, password, terus pola, ada juga fingerprint, terus menggunakan wajah atau face unlock. Di sini berfungsi dengan baik semuanya. Kalau fingerprintnya bukan yang tercepat ya, kalau saya rasa masih ada jeda sekian 0, sekian detik lah, dan itu cukup terasa kalau kalian udah pernah pakai HP yang misalnya mid range ya, kelas 3 jutaan ke atas, terus kalian pakai ini, stick jarinya akan terasa banget jedanya. Nah itu, tapi tidak masalah karena tetap akurat ya, bukan di sini jeda ya, bukan tidak akurat ya, akuratnya sangat akurat di sini. Tidak ada masalah di sistem keamanannya, jadi kalian bisa dengan tenang menggunakan HP ini. Lalu untuk fitur-fitur lainnya,
Saya rasa tidak begitu ada perbedaan dengan MIUI ya. Kita lihat untuk tampilan. Nah, di sini mode gelap secara bawaan di Android 10 tentu sudah ada, jadi kalian tinggal pilih atau dijadwalkan nih. Misalnya sore ya, sore kalian jam 6 sore itu kan udah gelap tuh, kalian pengen agak nyaman menggunakan HP, kalian aktifkan mode gelapnya di pukul 18.18, kalau saya gitu. Lalu nanti akan mati otomatis di pukul 7 pagi. Nah, nanti setelah pukul 7 pagi ini layarnya akan berwarna jadi putih lagi, jadi terang ya. Lalu pilihan mode gelap lainnya ya di sini bisa atur ya kalian. Jadi ada aplikasi yang bisa kalian paksa ke mode gelap. Agak lucu ketika aplikasinya itu belum mendukung ya. Jadi ini saya menonaktifkan beberapa aplikasi yang kurang mendukung kayak Tokopedia. Ini agak aneh kalau saya buka Tokopedia pakai mode gelap tuh rasanya agak gimana gitu. Ada beberapa bagian animasi yang itu kayak diinversi warnanya. Jadi warnanya negatif gitu ya. Terus yang lainnya juga kalian bisa atur. Jadi ini memaksa mode gelap. Beberapa saya nonaktifkan memang, yaitu pilihan mode gelapnya. Dengan adanya fitur ini tentu lebih luas lagi kalian mengontrol mode gelapnya. Lalu berikutnya adalah skema warna. Nah, skema warna ini kalian bisa pilih, misalnya tersaturasi ini akan lebih gonjreng lagi warnanya atau standar. Nah, di sini warna standar agak kekuningan ya. Kalau otomatis ini biasanya menyesuaikan dengan pencahayaan di ruangan. Misalnya kalian berada di ruangan gelap, dia akan sedikit menguning tapi nggak terlalu kuning. Atau berada di ruangan yang membutuhkan pencahayaan yang lebih, dia akan sedikit putih dan membiru. Kalian juga bisa atur temperatur warnanya ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu bawahnya kalian juga bisa pilih huruf ya. Di sini saya kurang suka sih untuk menggunakan font. Bagi saya font yang bawaan itu udah paling oke. Di sini ada banyak ya untuk kalian yang suka memodifikasi font. Lalu ukuran teks udah tahu. Mode layar penuh yaitu gestur. Ya tentunya ini kalian sudah tahu ya. Jadi kalian bisa atur nih mana saja yang kalian tidak ingin pakai mode layar penuh. Jadi benar-benar kontrol di HP ini bisa kalian atur sesuka hati. Untuk tampilan layar nih kalian bisa pilih pakai tombol biasa ya. Jadi ini tampilan klasik, defaultnya sih kayak gini defaultnya. Atau kalian pakai tampilan terbarunya Windows Android 10. Ya, di sini saya pakai gestur karena udah ngerasa enak banget nih swipe gitu untuk back, terus untuk back ke home screen dari bawah ke atas gitu udah enak sih. Lalu untuk layar kunci ada apa aja? Di sana kalian bisa atur untuk memilih aturan, misalnya ketuk 2 kali untuk bangunkan atau mematikan layar. Nah, di situ kalian bisa tuh misalnya ini fitur yang ada di HP Lumia ya, zaman dulu itu udah ada. Kalian bisa atur di sini, atau kalian akan membangunkan layar HP untuk melihat notifikasi ketika diangkat. Nah, kalau saya lebih milih ke ini ya, angkat untuk bangunkan. Karena kalau saya pakai ketuk 2 kali, ketika saya membersihkan layar HP itu layarnya suka nyala-nyala sendiri ya, sangat sensitif soalnya. Dan kalian juga bisa pilih bangunkan layar kunci untuk notifikasi. Nah, ini penting ketika ada WA atau ada pesan penting dari rekan kerja atau keluarga. Kalian bisa langsung lihat di layar, notifikasinya langsung muncul. Komedi putar wallpapernya bisa ganti-ganti, tapi itu akan memboroskan baterai dan kuota kalian. Format jam dan layar kunci kalian bisa pilih. Di sini ada beberapa yang bisa dipakai. Jalankan kamera, tekan 2 kali tombol volume turun, ini nggak saya aktifkan takutnya nanti kepencet. Terus buka mode saku ya, ini untuk menghindari banyak sentuhan dari ketika udah masuk ke saku ya. Itu untuk layar kunci, jadi fiturnya begitu. Dan untuk notifikasi sama lah ya, notifikasi nggak begitu banyak perubahan. Wallpaper ini pilihannya sangat banyak sekali. Jadi untuk beberapa fitur tadi kayak tema, ringtone, wallpaper, teks itu langsung masuk ke aplikasi tema ini. Jadi kalian bawaannya tuh udah ada di sini di menu user, terus wallpaper. Ini bagus-bagus sih wallpapernya dan tajam-tajam ya. Kalian bisa pilih lah sesuka hati kalian. Yang saya suka dari Xiaomi ya, sebenarnya wallpapernya juga nih salah satunya. Kalian juga bisa mengcustom tema, misalnya kalian mau
ikonnya pakai tema yang ini, terus gaya kuncinya atau lock screen-nya pakai tema yang ini tuh bisa, kalian bisa pisah. Nggak ada masalah di sini. Berikutnya untuk baterai dan performa, ya menggunakan baterai dengan kapasitas 6000 mAh tentu menjadi kelebihan HP ini saat ini ya, karena di kelas entry level ini yang tertinggi sih untuk saat ini. Di sini kalian bisa memantau berbagai aktivitas ya, aktivitas kegiatan kalian, konsumsi baterainya sudah seberapa banyak di masing-masing aplikasi. Rata-rata untuk penggunaan saya, baterainya ini bisa bertahan sampai 2 hari ya. Hampir 2 hari untuk penggunaan full, tapi kalau tidak terlalu intens bermain game, benar-benar full 2 hari lebih bahkan. Ngecasnya juga cepet banget, karena dia 18-20 watt chargernya. Lalu untuk fitur lainnya, Mi Account sama dengan MIUI. Jadi begitu ya, untuk meskipun ini Pocophone, fiturnya benar-benar disama persiskan dengan HP-HP Xiaomi lainnya. Lalu di sini ada perekam layar internal nih. Jadi perekam layar bawaan ya. Jadi kalian itu nggak perlu download lagi. Di sini kalian bisa atur untuk audionya ini, biasanya nih yang jadi fitur yang sangat disukai oleh streamer atau gamer Mobile Legend kayak gitu ya contohnya. Kalian bisa pilih, ini nggak bisa karena saya lagi record, bisa pilih sumber suara itu mau dari mikrofon atau dari internal. Saya sudah coba dari internal dan suaranya bagus, oke, dan nggak ada masalah di sini. Karena ini bawaan jadi semuanya berjalan dengan sangat mulus. Oke, untuk fitur lainnya, perekam audio sudah ada, kamera juga ada, tentunya ya, nggak mungkin radio FM juga ada. Oke, mungkin itu ya untuk fitur-fitur yang bisa saya bagikan saat ini. Nah, ini untuk recent app kayak gini. Jadi untuk penggunaan RAM-nya dari 6GB itu tersisa 3,3 GB. Sebaiknya ya tips dari saya, kalian tidak usah terlalu sering untuk menge-close semua recent app ini. Karena nanti dia akan restart lagi dari awal, akan meletakkan aplikasi-aplikasinya di dalam RAM, malah dia bekerja 2 kali lagi gitu. Jadi biarin aja penuh, karena bagaimanapun recent app ini tidak akan membuat RAM benar-benar penuh sampai 6 GB. Dia akan otomatis mematikan atau menonaktifkan sementara aplikasi-aplikasi yang sudah lama tidak kalian buka. Tetapi ketika nanti kalian buka lagi, itu dia tidak akan meng-callback-nya terlalu lama. Jadi sistemnya sudah membaca itu dengan pintar. Ya, di sini adalah fungsi dari smartphone dan Android yang selalu diupdate ya, itu untuk optimalisasinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.